Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah lengkap ya ini pesertanya. Mulai dari Ibu Eni, Ibu Debi, sama Ibu Hani. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Hani. Silakan. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Hani. Untuk kegiatan ini, saya akan sharekan slide-nya ya, biar kita lihat apa yang akan ditampilkan. Sebentar. Gimana ibu-ibu, sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum, Bu? Sudah ya? Sudah terlihat. Sudah. Nah, kegiatan pelatihan kali ini yang materinya adalah tentang asesmen. Tentang asesmen ini, kemudian sub materinya adalah ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Tapi sebelum ke materi, kita lihat dulu tujuan dari pelatihan ini adalah ada dua. Pertama, peserta pelatihan mampu memahami konsep asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian yang kedua, peserta mampu membuat rancangan pelaksanaan asesmen diagnostik dan formatif dan sumatif. Itu tujuannya. Kemudian kita buat kesepakatan selama kegiatan pelatihan ini, yaitu yang pertama kita harus saling menghargai kesempatan orang lain ketika berbicara. Jadi yang tidak berbicara harap mic-nya dimatikan. Kemudian merespon pendapat orang lain itu dengan santun. Dan waktu kita yang tersedia adalah 20 menit. Nah, sub dari materi ini adalah asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Jadi ada 3 sub materi. Nah, untuk memulai, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin mendengarkan pengalaman ibu-ibu ketika pembelajaran sebelumnya. Ketika memulai pelajaran, apakah ibu-ibu pernah menanyakan kondisi siswa menyangkut kebiasaan belajarnya, hobi, atau keadaan lingkungan rumahnya? Silakan, ada yang mau mengemukakan pengalamannya? Mangga. Saya, Bu, boleh, Bu? Bu Hani, mangga, silakan. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, biasanya saya tanya ke anak-anak bagaimana keadaannya hari ini, apakah dia sehat, apakah dia sudah siap untuk memulai pembelajaran, ya. Seperti itu, Bu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hani pendapatnya, masukannya ya. Dari pengalamannya memang pernah melakukan ya. Kemudian, nah dari materi yang sudah ibu-ibu pelajari, apa yang sudah dilakukan atau pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan tadi itu adalah sebenarnya merupakan asesmen diagnostik ya, di mana asesmen diagnostik ini ada 2 macam, non-kognitif dan kognitif. Coba perhatikan slide ini, ada beberapa gambar yang terdiri dari kegiatan siswa. Ini gambar-gambar ini pertama siswa diminta bercerita, kemudian menulis, menggambar, dan sebagainya. Ini merupakan kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian kalau diagnostik kognitif, ini adalah untuk melihat kondisi anak supaya bisa menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswanya. Kemudian cara nanti Bapak menyusun asesmen kognitif maupun diagnosis kognitif maupun yang non-kognitif adalah dengan cara pertama membuat jadwal, identifikasi materinya, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana ya untuk menggali keadaan siswa. Nah, itu tentang asesmen diagnostik ya. Kemudian berikutnya adalah materi atau submateri yang kedua dan ketiga. Coba silakan ada ibu-ibu yang mau memperhatikan gambar yang akan saya tampilkan ini. Ketika melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran siswa selama ini. Silakan ada yang mau berpendapat atau mengupakan pengalamannya.
Saya Mohon Bu. maaf Bu, gambarnya Ya. belum kelihatan. Oh, tidak melihat gambar dulu ya. Ini pengalaman Ibu dulu. Pengalaman Ibu ketika Oh iya. melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran siswa selama ini. Oh iya. Ya, saya Bu. Ya, Oke, baiklah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. akan membagikan pengalaman bagaimana penilaian terhadap kegiatan pembelajaran siswa yang saya lakukan selama ini. Jadi saya lebih kepada formatif ya Bu ya, yaitu penilaian yang dilaksanakan di Ya, kelas saat pembelajaran seperti itu. Itu saja Bu, walaupun sumatif tetap saya lakukan seperti itu, cuman lebih ya, besar di formatifnya. Mungkin itu dari saya Bu. ya. Terima kasih, Bu Debbie ya. Ya Bu. Ya, coba kita lihat gambar ini. Perhatikan ya, gambar ini kita perhatikan ada dua yang menggambarkan tentang asesmen kondisi saat ini dan asesmen harapan dengan kurikulum baru. Siapa yang mau menanggapi ini untuk gambar kedua gambar ini? Saya Bu, boleh Bu? Ya boleh, mangga silakan Bu. Ya, saya akan mengomentari, terima kasih atas waktunya Bu ya. Saya akan mengomentari gambar yang warna hitam Bu ya. Ini gambar yang saat ini saya lakukan. Yang biasa kita lakukan bahwa asesmen untuk menilai hasil atau sumatif ini jauh lebih besar porsinya daripada asesmen yang diagnostik ataupun yang formatif Ibu. Ini yang selama ini kita lakukan. Untuk yang hitam itu Ibu. Yang hitam ya. Ya. Kalau untuk gambar yang satunya lagi, siapa mangga Ibu yang mau berpendapat? Saya. Kalau yang ini gambar yang kuning itu dengan harapan kurikulum baru itu di assessment of learning itu seimbang dengan penilaian formatif dengan sumatif itu seimbang. Jadinya kan penilaiannya itu tidak semata pada penilaian formatif saja begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Leni ya. Jadi sudah kita lihat perbedaannya antara kondisi sekarang dan ke belakang ya sama kondisi yang diinginkan untuk ke depannya. Jadi kesimpulan dari pengkajian dua gambar ini gimana? Barangkali ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Bu Debbie, ya, Jadi kesimpulan dari dua gambar ini baik yang hitam maupun yang kuning bahwa pada kondisi saat ini yang sedang kita jalani itu adalah asesmen sumatif yang lebih sering kita lakukan ketimbang yang formatif seperti itu. Dan kalau untuk harapan di kurikulum yang baru bahwa asesmen yang formatif itu seimbang dengan asesmen yang sumatif. Seperti itu Bu dari saya kesimpulannya. Mungkin ada yang mau diperbaiki Bu, itu saja. Ya, terima kasih. Dari apa yang sudah Ibu-Ibu kemukakan itu memang sudah tepat ya. Jadi kondisi saat ini kebanyakan tes itu atau penilaian itu lebih ke formatif ya, assessment of learning. Sedangkan yang diharapkan ke depannya assessment of learning-nya assessment for learning-nya sama assessment as learning-nya harus yang lebih berat ya. Kalau lihat timbangan ini lebih ke bawah berarti lebih berat. Jadi yang diharapkan adalah assessment formatif lebih banyak porsinya atau lebih besar porsinya. Nah, kita sudah selesai ini untuk membahas tentang konsep assessment, diagnostik, formatif maupun sumatif. Nah, untuk menggali pengalaman-pengalaman atau melatih pengalaman-pengalaman kita, ini ada tugas berikutnya adalah kolaborasi ya. Kita berdiskusi, kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1 ini membuat rancangan asesmen diagnostik, kelompok 2 rancangan asesmen formatif, dan kelompok 3 membuat rancangan asesmen sumatif. Ini minimal waktunya silakan bekerja untuk tiap kelompoknya maksimal selama 7 menit. Baiklah, kita sudah selesai melakukan kolaborasi ya, diskusi di masing-masing kelompok. Kita masuk lagi ke ruang kelas besar ini. Untuk melihat hasil diskusi, saya mau dari kelompok 1 yang merancang asesmen diagnostik, kemudian dari masing-masing kelompok 2 formatif, kelompok 3 sumatif, silakan masing-masing mengemukakan 1 contoh saja bentuk asesmen tersebut. Angga, mau siapa yang mau mulai? Iya Bu, saya boleh Bu.
Ya, silakan. Iya, hasil dari diskusi kelompok 1 Bu tentang asesmen diagnostik. Seperti Ya. kita ketahui bersama bahwa asesmen diagnostik terdiri dari 2, asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Contoh asesmen diagnostik yang non-kognitif misalkan ya pada kita menanyakan apa saja kegiatanmu di rumah, apakah kamu menyediakan waktu khusus untuk belajar, jam berapa, kemudian sebutkan hal-hal yang membuat kamu senang dan tidak senang saat berada di rumah. Itu contohnya Bu. Kemudian kalau asesmen diagnostik yang kognitif, ini lebih ke ini, semacam pancingan ya, kalimat pemantik itu tentang materi yang akan dipelajari. Misalkan, apakah kamu punya, coba ini pegang, apa ini namanya? Ini hidung, semua punya hidung ya. Hidung ini termasuk dalam sistem tubuh manusia apa gitu, misalkan seperti itu. Nanti anak-anak ada yang menjawab respirasi, ada yang menjawab lainnya. Seperti itu Bu contohnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hani. Itu ya salah satu contoh diagnostik, asesmen diagnostik mau yang non maupun yang kognitif. Untuk kelompok 2, Mangga silahkan siapa? Iya Bu, Kelompok 2 ya? saya Bu. Ya, Ya, saya. Ibu Leni. Ya, kalau ini formatif itu dengan cara ini, kayak kita memberikan tes formatif itu dengan apa ini, dengan adanya gambar ini organ-organ tubuh itu, biar siswa itu menyebutkan salah satu dari organ-organ itu, atau dengan cara menempelkan, udah ada nama-nama organ itu, nanti ditempelkan di bagian-bagian organ tersebut, dengan cara nanti ada instruksi secara berkelompok, misalnya dari masing-masing kelompok itu menentukan susunan rangka tubuh manusia, nanti setelahnya itu disusun, nanti kelompok itu bisa mempresentasikannya, kayak gitu Bu. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Leni ya. Itu contoh tes atau asesmen formatif ya, salah satunya. Kemudian berikutnya untuk kelompok 3, silakan Ibu Debi. Ya, baiklah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk rancangan asesmen sumatif, yang dimana kami mengambil durasi asesmennya selama 15 menit, waktu pembelajarannya setelah pembelajaran selesai. Identifikasi materinya yaitu kami mengambil elemen anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Nah, di sini pertanyaannya ya Bu ya, dalam sistem muskuloskeletal apakah yang disebut dengan alat gerak pasif dan sebutkan fungsi lainnya. Nah, di sini kemungkinan jawabannya ada alat gerak pasif memberikan bentuk tubuh pelindung organ. Nah, di sini ada skor ya Bu ya, kami mengkategori skor, ada paham, tidak ada jawaban. Kalau untuk yang paham, pembelajaran dapat dilanjutkan ke unit selanjutnya. Kalau dia tidak paham, maka memberikan pembelajaran remedial. Begitu pula jika siswa tidak ada jawaban, tetap memberikan pembelajaran remedial. Itu untuk asesmen yang sumatif. Itu mungkin dari kelompok 3 Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Debi. Jadi semua kelompok sudah mengemukakan hasil diskusinya ya. Kita bisa melihat bedanya itu asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Nah, berikutnya kita akan melakukan sedikit refleksi ya, refleksi untuk pembelajaran kita lakukan dalam bentuk kuis. Sudah siap Ibu-Ibu? Siap Bu. Kuisnya gampang, ini tinggal menyebutkan benar atau salah saja. Kita mulai nomor 1, nanti yang bersedia menjawab boleh angkat tangan ya. Kita lihat nomor 1 dulu. Nah ini, secara umum asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik yang dilakukan untuk mengetahui gaya belajar siswa dan karakter minat siswa merupakan salah satu contoh pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Silakan yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Bu, boleh Bu. Oh ya, saya lihat Bu Hani duluan tadi. Benar atau salah Bu? Salah Bu. Salah ya. Salah, kita lihat ya ada 2 pernyataan dari soal ini. Jadi kita harus jeli, pernyataan pertama memang benar, tapi pernyataan berikutnya itu salah ya, bukan kognitif berarti.
Soal berikutnya nomor 2. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kemudian guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Saya, Benar? Bu. Siapa yang mau menjawab? Bu, saya Bu Debi. Silakan Bu Debi, benar atau salah? benar, Bu. Benar ya. Ya. Pernyataan mana ya? Dua-duanya berarti benar ya. Kalau benar, dua-duanya benar. Ya. Terima kasih Bu Debi. Ya, Bu, sama-sama. Kemudian soal berikutnya nomor 3. Nomor 3, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan, serta dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Siapa nih yang mau menjawab? Saya, Bu. Bu Leni, silakan. Benar atau salah, Bu? Salah, Bu. Salah ya? Ya. Benar atau salah? Yang lainnya gimana? Saya, Benar Bu, atau boleh, salah? Bu. Ya, Bu Hani gimana? Benar, Bu. Benar ya. Benar ya, bisa dilakukan oleh guru, teman, atau diri sendiri atau siswanya sendiri ya. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Asesmen formatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Tetapi tidak bisa digunakan oleh siswa untuk mengevaluasi pembelajarannya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Bu siapa ya? Bu Debi. Bu Debi. Iya, pernyataan nomor 4 salah, Bu. Nomor 4 salah ya. Jelas ya, bisa itu justru gunanya untuk itu ya. Jadi ini nomor 4 salah. Terima kasih Bu Debi. Nomor 5, coba lihat nomor 5. Asesmen sumatif dapat mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Tetapi tidak bisa digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya. Saya. Bu, siapa Bu Leni? Bu Leni coba. Ya, Salah, Bu. Benar atau salah? Salah. Salah ya? Ya. Ya, salah ya. Itu justru bisa digunakan untuk pengajaran berikutnya, penilaian pengajaran berikutnya. Kemudian nomor 6. Asesmen formatif dan asesmen sumatif mempunyai fungsi yang sama, yakni merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid dan untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Silakan siapa? Saya, Bu. Oh, Bu Hani ya, dari tadi sudah bersemangat mau menjawab. Apa Bu? Benar, Bu. Benar ya. Benar, ya betul. Sudah habis ya ini kuisnya. Soalnya sudah habis. Kita sudah melakukan refleksi. Ya mudah-mudahan dengan refleksi ini kita sudah bisa menguasai atau memahami ya sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Kemudian berikutnya, sebagai tahap akhir dari kegiatan pelatihan kita, saya ingin umpan balik dari peserta atau dari ibu-ibu ini. Silakan, kalau misalnya ada ibu-ibu yang akan memberikan masukan tentang kegiatan pelatihan ini, dengan tujuan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Mangga, siapa yang mau? Saya, Bu. Bu Debi, mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, secara keseluruhan hari ini sudah sangat baik ya Bu ya, berjalan dengan baik. Namun mungkin untuk pertanyaan yang mulai diri itu mungkin lebih agak dibanyakin mungkin Bu ya, itu aja kalau dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Debi. Siapa lagi? Kita Saya, masih punya waktu, enggak? Silakan Bu Hani. Boleh Bu. Ya. Kalau dari saya Bu, alhamdulillah Bu ya, penjelasan yang Ibu jelaskan tadi sudah amat sangat jelas dan mudah dimengerti. Kemudian kerjasama dengan kelompok tadi sudah baik juga. Kemudian ketika kami memaparkan hasil presentasi kami, masing-masing kelompok ya kelompok-kelompok lainnya juga menghormati, menghargai kita. Cuma mungkin yang lebih ditambahkan ini aja Bu,
kalau bisa semuanya aktif Bu ya, kelompok 1, 2, 3 ini semua anggota Ya. kelompok ini semuanya harus aktif, nggak hanya bertiga aja, nggak hanya saya, Bu Leni sama Bu Devi aja ya Bu ya. Kurang lebih begitu, mohon maaf teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hani masukannya ya untuk kedepannya. Masih ada lagi nggak? Saya Bu. Bu Leni silakan. Ya ini apa ini batas jadi kurang itu ya, kurang diperjelas lagi sehingga ini minta mohon bantunya itu waktunya dan materinya itu lebih komplit lagi kayak gitu Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Leni. Ya, terima kasih ya ibu-ibu semuanya sudah memberikan masukannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah selesai sampai sesi akhir. Mudah-mudahan hasil dari kegiatan pelatihan ini bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu dalam menerapkan ya kurikulum paradigma baru untuk sekolah penggerak ini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengakhiri sesi pelatihan ini, kita akhiri juga dengan doa bersama. Silakan dipimpin oleh Ibu Leni, mangga. Dalam akhir acara ini, marilah kita berdoa dengan bacaan ini Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni, terima kasih ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa setelah pelatihan ini selalu dalam keadaan sehat ya, jaga prokes, protokol kesehatan, apalagi kita dari kesehatan ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pelatihan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.